selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Ketika pria gelembung mendengar kata-kata Lei Ming, dia merasa tidak rela bahkan marah, lalu menatap Lin Tian dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, kekuatan yang meledak itu berubah menjadi hawa dingin yang mengelilingi Lin Tian, seolah-olah ingin membunuhnya. Namun Lin Tian masih tetap menyerap kekuatan-kekuatan itu, yang sama sekali tidak berpengaruh padanya. Adegan itu membuat pria gelembung terkejut, dan Lei Ming tertawa lebih keras lagi. Pria gelembung, lihat. Kau hanya tertahan olehnya. HMPH, aku akan coba yang ini. Kali ini, bukannya membekukan, pria gelembung mengubah taktik menjadi pembatas, barrier. Hanya ada pembatas berwarna biru air yang mengelilingi Lin Tian, yang menatapnya dengan heran. Apa maksudnya ini? Itu artinya kau akan terperangkap. Pria gelembung berkata dengan bangga. Namun Lin Tian tertawa, sebuah pembatas saja, ingin menjebakku? Sungguh meremehkan aku. Meremehkanmu? Bocah, kau terlalu naif. Setelah pria gelembung berkata demikian, dia meningkatkan kekuatannya. Dalam pembatas itu, tekanan air yang sangat kuat muncul, seperti tekanan dari kedalaman laut, dan tekanannya terus meningkat, seperti tak ada habisnya. Di sisi lain, Lei Ming tak tahan untuk tidak berkomentar. Hei pria gelembung, kau terlalu berlebihan? Bukankah dia hebat? Aku ingin lihat seberapa lama dia bisa bertahan. Pria gelembung terlihat bangga, seolah-olah akhirnya menemukan cara mengendalikan Lin Tian. Namun Lin Tian berubah menjadi wujud roh, dan dalam sekejap menghilang dari posisinya. Ketika muncul kembali, dia berdiri di belakang pria gelembung. Bagaimana? Apa rasanya? Pria gelembung menatap Lin Tian dengan heran. Kau? Apa? Hanya kau yang boleh menyerangku dan aku tak boleh melarikan diri? Tanya Lin Tian, dan pria gelembung menatapnya aneh. Bagaimana kau melakukannya? Melakukan apa? Itu, bagaimana bisa kau keluar dari pembatasku? Tanya pria gelembung, tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Lin Tian tersenyum, rohku, tak ada kekuatan yang bisa menjebaknya. Lei Ming setuju, roh bocah ini lebih licin dari belut, tak bisa ditangkap. Pria gelembung tidak percaya, lalu terus mencoba. Namun segera menyadari bahwa Lin Tian benar-benar tak bisa dijebak. Lei Ming masih saja mengejek, tak masalah, aku juga tak bisa menjebaknya seperti kamu, jadi tak ada yang perlu dikhawatirkan. Pria gelembung tidak rela dan menatap Lin Tian. Cepat atau lambat kita akan bertarung lagi, dan saat itu, aku akan membuatmu merasakan kekuatanku yang sebenarnya. Setelah itu, pria gelembung menghilang, dan Lei Ming tersenyum kepada Lin Tian. Bocah, hutan ini tidak sesederhana itu. Hati-hati. Lalu mereka berdua pun menghilang. Lin Tian menggelengkan kepalanya, lalu mencari tempat untuk melanjutkan menyerap energi roh di sekitarnya, lalu berubah menjadi batu. Tapi tak lama, Lin Tian kembali mendengar suara rahasia, seolah-olah ada sesuatu yang berbicara padanya. Tapi saat dia membuka matanya, suara itu menghilang. Siapa? Lin Tian membuka mata sihirnya dan melihat sekeliling, tapi tidak bisa menemukan sumber suara itu, membuatnya merasa tidak nyaman, lalu dia menengok ke sekitar. Namun tak mungkin menemukannya, jadi Lin Tian melanjutkan latihannya. Tapi setiap kali dia mulai berlatih, suara itu muncul, seolah-olah berada di sampingnya, namun juga terasa jauh. Dan setiap kali, ucapannya sama, akhirnya kau bangun. Lin Tian benar-benar tidak mengerti, apa maksudnya, akhirnya bangun, dan apa yang sebenarnya telah ia bangkitkan. Tak ada yang menjelaskannya kepada Lin Tian saat itu, jadi dia pun kebingungan. Akhirnya, Lin Tian memaksa dirinya untuk tidak mendengarkan suara itu, dan tetap berlatih dalam keheningan. Setelah setengah bulan, batu di tubuh Lin Tian retak. Lin Tian merasa dia telah mencapai wastelan Kaisar Bintang 5, dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Kenapa aku tidak bisa menembusnya? Lin Tian bertanya-tanya. Maka dia berjalan-jalan di sekitar tempat itu. Tanpa diduga, dia melihat sebuah istana yang sudah hancur, reruntuhan di mana-mana. Pada saat yang sama, ada sebuah batu nisan bertuliskan, Aula Sesepuh. Apakah ini Aula Sesepuh? Lin Tian sedikit terkejut, lalu masuk ke dalam. Benar saja, dia bisa merasakan banyak aura orang. Suara-suara mereka terdengar, siapa itu? Lin Tian berpikir, lebih baik coba saja ujian mereka. Maka dia berkata, saya Lin Tian, ingin menantang para sesepuh. Mendengar suara itu, mereka tampak ragu, dan 5 sesepuh pun muncul kembali, berubah menjadi awan hitam dan melayang di atas kepala Lin Tian. Kau pikir punya sedikit kemampuan, sudah berani cari masalah? Aku sudah meningkat banyak, pikir Lin Tian, lalu 5 sesepuh itu mendengus, itu saja? Tapi, kalian mau mencoba? Tanya Lin Tian.
Apa kau ingin menantang kami lebih awal? Tanya 5 sesepuh itu. Aku tahu akan bertarung dengan kalian juga, lebih baik dicoba lebih awal, jawab Lin Tian. Bagus. Bagus sekali. 5 sesepuh tertawa. Dalam sekejap, arus udara kuat kembali menggulung. Lin Tian berkata, sebelumnya, kalian tidak bisa berbuat apa-apa padaku, apalagi sekarang. Setelah itu, roh Lin Tian muncul dan menahan serangan dari pihak lawan. Namun teknik arwah dan metode jiwa pihak lawan tetap tidak berpengaruh pada Lin Tian. Lalu para sesepuh berkata, kalau begitu, kau hanya bisa bertahan, tak bisa mengalahkan kami. Jangan khawatir, aku akan mencoba. Saat itu, bayangan Lin Tian menyebar, lalu dia menggunakan ranah reinkarnasi. Kali ini ranah itu sangat kuat, langsung melemahkan kekuatan lawan sebesar 70%. 5 sesepuh mulai merasa ada yang tidak beres. Kemudian, pedang binatang buas milik Lin Tian muncul, dan dia melemparkannya dengan keras. Sebuah bayangan pedang yang kuat menghantam awan, lalu seseorang jatuh dari udara, menghantam tanah, muntah darah, dan menatap Lin Tian dengan wajah pucat. Para sesepuh yang tersembunyi ketakutan, dan 5 sesepuh berkata, baru sebentar saja, kau sudah jadi sehebat ini. Kalian masih di sini? Tanya Lin Tian. 5 sesepuh menjadi gugup dan berkata, masih ada 5 sesepuh lainnya. Kau harus mengalahkan mereka untuk menjadi jenius ke-10. Di mana mereka? Tanya Lin Tian. Salah satu dari 5 sesepuh berdiri dan berkata, ikuti aku. Lin Tian mengikuti mereka sambil memulihkan tubuhnya. 5 sesepuh itu kemudian berjalan menuju sebuah gerbang batu. Di sini tempat 6 sesepuh, tapi sebelum kau menantang mereka, siapkan mentalmu. Jika kau mati, tak ada yang akan bertanggung jawab. Kematian bukan urusanku. Setelah Lin Tian mengatakan itu, dia melangkah ke gerbang ke-6, dan mata 5 sesepuh itu bersinar, lalu menghilang. Saat itu, Lin Tian berada di kegelapan dan tidak bisa melihat siapapun. Dia pun membuka mata sihir, namun suara dari kegelapan berkata, kau tidak bisa melihat apa-apa di sini, jadi jangan buang energimu. Tak bisa melihat apapun? Lin Tian tidak percaya begitu saja, tapi tetua ke-6 melanjutkan, yang kulakukan ini adalah sihir siluman, dan semua yang kau lihat itu palsu. Mendengar ini, Lin Tian langsung tertawa, kalau begitu, kau benar-benar meremehkanku. Oh, kau bisa menghancurkan sihirku? Lin Tian tersenyum, menghancurkan mungkin belum bisa, tapi setidaknya aku bisa melemahkannya. Setelah itu, Lin Tian mengaktifkan ranah reinkarnasi, dan semua yang berada di dalamnya menjadi melemah. Akibatnya, kekuatan sihir ini berkurang drastis dan sihir siluman pun menjadi tidak stabil. Lin Tian segera bisa melihat orang yang tersembunyi dalam kegelapan lewat mata ajaibnya. Anak ini, apa yang bisa kau lakukan? Bisa melemahkan kekuatan ilahiku. Tetua ke-6, yang saat itu berdiri dengan jubah menutupi tubuhnya, menatap Lin Tian dengan tatapan aneh. Tapi Lin Tian memandangnya sambil berkata, karena kau terlalu lemah. Tetua ke-6 tak senang mendengarnya, tapi tertawa sambil berkata, hari ke-10, suaramu memang lantang. Biasa saja, kata Lin Tian sambil tersenyum. Tetua ke-6 pun berkata, kalau begitu, mari kita mulai. Mulai? Ya, kalahkan aku, dan kau akan mendapatkan pengakuanku, lalu bisa meninggalkan tempat ini, kata tetua ke-6. Lin Tian pun mengeluarkan pedang binatang buas, dan saat tetua itu melihat pedang itu, dia tersenyum, pedang ini tidak biasa. Lumayan, jawab Lin Tian. Ia pun mulai menghimpun kekuatan, lalu menari dengan pedang binatang buas itu. Lin Tian, yang berada di tingkat 5 bintang Kekaisaran Tanah Gundul, melepaskan kekuatan dahsyat. Tapi tetua ke-6 ternyata hanyalah bayangan, yang langsung lenyap. Lin Tian mengerutkan dahi, bayangan? Sudah kukatakan, aku berlatih sihir siluman. Jadi selain sihir, aku juga bisa tidak terlihat. Yang tadi kau serang hanyalah bayanganku. Kata tetua itu sambil tersenyum. Mendengar ini, Lin Tian pun menyebarkan banyak bayangan juga. Tetua ke-6 tertawa, kau lumayan menarik. Sekarang, kau tahu siapa aku? Aku tak perlu tahu. Yang penting, aku berjaga-jaga dan menaklukkanmu, kata Lin Tian. Tetua ke-6 masih tertawa, dan Lin Tian berkata, sungguh menarik. Menarik? Kau pikir ini lucu? Tetua itu tertawa, dan Lin Tian pun tersenyum, tunggu saja, aku akan segera menarikmu keluar. Setelah itu, Lin Tian menutup matanya, begitu pula para bayangannya. Ini membuat tetua ke-6 curiga, dan tak lama kemudian,
Kemampuan mengintip ruang Lin Tian berhasil menemukan posisi tetua keenam di kegelapan. Lalu Lin Tian dengan sengaja menyebarkan para bayangannya ke segala arah. Begitu Lin Tian membuka matanya dan mengayunkan pedangnya, para bayangan itu langsung membuka ranah masing-masing. Wilayah tempat tetua keenam berada langsung terikat, dan meski tetua itu berusaha keras, pedang Lin Tian sudah menyerangnya. Tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Tetua keenam hanya bisa melindungi diri dengan jubahnya, tapi tetap terdorong ke belakang karena dampak serangan itu. Lin Tian tersenyum, "Kau masih ingin lanjut?" Tetua keenam menatap Lin Tian dan tertawa, "Kau benar-benar membuatku kagum." "Biasa saja," kata Lin Tian. Tapi tetua keenam berkata, "Ini baru permulaan." "Oh, masih ada lagi?" tanya Lin Tian. Tetua itu tertawa licik, "Tentu saja." Lalu tetua keenam menggandakan dirinya menjadi banyak bayangan lagi. Tapi kali ini bayangan-bayangannya terbentuk lewat sihir tingkat tinggi. "Bayanganku tidak kalah darimu," kata tetua keenam. Lin Tian hanya tersenyum, "Kau pikir aku tidak bisa melihatnya?" "Tentu saja tidak bisa, bayanganku tidak kalah dari milikmu." "Masih jauh," kata Lin Tian, lalu ia mengayunkan pedangnya ke arah Buddha, wujud sejati, lawannya. Tetua keenam terkena serangan mendadak dan terpental ke belakang. Ini, tetua keenam terkejut dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Aku bisa mendeteksi setiap fluktuasi kekuatan di ruang ini. Jadi jika kau mengandalkan sembunyi-sembunyi terhadapku, jangan bermimpi bisa berhasil." Tetua keenam tak menyangka Lin Tian sekuat itu dan berkata, "Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu." "Kau masih di sini?" tanya Lin Tian. Tetua keenam menjawab, "Ada jalan keluar di sini, tinggal kau temukan." "Oh, jalan keluarnya tersembunyi di sekitar sini?" tanya Lin Tian. Tetua itu mengangguk, "Benar, jalan keluarnya ada di dalam sini." Lin Tian pun mengaktifkan kembali mata ilahi dan kemampuan mengintip ruang. Setelah mencari-cari, ia menemukan sebuah celah di sudut ruangan. Celah itu, "Oh, sudah kau temukan?" Tetua keenam terkejut, dan Lin Tian pun berjalan ke arahnya. Tetua itu berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kau lulus ujian dariku." Ketika Lin Tian meninggalkan tempat itu, tetua keenam bergumam, "Benar-benar tidak mudah." Saat Lin Tian muncul kembali, ia tak melihat tetua kelima. Lalu ia memandang ke pintu batu lain yang ada tanda posisi para tetua. Lin Tian tahu bahwa tetua kelima dan keenam sudah ia kalahkan, maka ia pun menuju pintu batu keempat dan membukanya. Ketika masuk, cahaya emas yang menyilaukan langsung memancar dari dalam. Untungnya, Lin Tian segera menutup matanya, dan baru membukanya kembali setelah terbiasa. Ia melihat cahaya-cahaya emas berterbangan di mana-mana dan kadang-kala menyilaukan. Lin Tian pun menggunakan indera ilahinya untuk menyapu sekeliling. Lalu terdengar suara di antara cahaya itu, "Anak muda, kau yakin ingin menerobos penghalangku sekarang?" Lin Tian mengenali suara itu, dan orang di balik cahaya emas tertawa, "Aku khawatir kau akan kesulitan." "Kenapa?" "Lihat cahaya emas ini. Aku berada di dalamnya, jadi sangat sulit menemukanku, apalagi menerobos penghalangnya." Mendengar ini, Lin Tian tersenyum pahit, "Kenapa kalian para tetua suka bersembunyi?" Tetua keempat tertawa, "Menurutmu kenapa?" "Baiklah, aku akan coba." Lin Tian mulai mengaktifkan mata ilahi dan kemampuan intip ruang untuk mencari tempat persembunyian lawannya. Suara itu tertawa, "Tidak bisa kau temukan." Lin Tian bergumam, "Masa sih?" Tapi hasilnya mengejutkan Lin Tian. Suara itu kembali terdengar, "Menyerahlah, kekuatanmu belum cukup." Lin Tian bertanya, "Kalau kekuatanku naik, apakah aku bisa menemukannya?" "Jika kultivasimu cukup tinggi, kau bisa menghilangkan cahaya emas ini, dan otomatis aku akan terlihat." Lin Tian tersenyum, "Terima kasih atas petunjuknya." "Apa? Kau berniat menghancurkan cahaya emas ini?" Tetua keempat bingung, dan Lin Tian menjawab, "Benar." Setelah itu, Lin Tian pun mengayunkan pedangnya dan mulai menghantam cahaya emas itu dengan kekuatan besar. Cahaya-cahaya emas itu dihantam satu persatu, lalu sebagian dari mereka menghilang, tapi segera muncul kembali. Tetua keempat dengan bangga berkata, "Kau bisa menghancurkan sebagian, tapi tidak semuanya." Mendengar itu, Lin Tian tertawa, "Benar sekali." "Apa? Kau masih bisa tertawa?" Tetua keempat curiga,
dan Lin Tian tertawa, karena aku menemukan sebuah masalah. Masalah apa? Domain, kau menggunakan domain. Jelas Lin Tian, dan tetua keempat tertawa. Benar, aku menggunakan domain. Jadi sekarang, kau berada di dalam domainku, dan aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Yah, belum tentu. Kata Lin Tian, membuat tetua keempat bertanya-tanya. Belum tentu? Apa maksudmu? Kalau begitu lihat saja. Lin Tian menggunakan lengan kanannya, dan setelah segel pada lengannya terbuka, ia mulai menyerap kekuatan dari sekitarnya. Tetua keempat awalnya tidak sadar, tapi segera setelah itu dia mulai menyadari masalahnya, dan terlihat curiga. Lin Tian tersenyum, belum kau hentikan domain MU? Tetua keempat bingung, hentikan domain? Kalau kau tidak hentikan domain itu, tunggu saja, kau akan celaka. Lin Tian tersenyum pada tetua keempat dan berkata, aku tidak percaya kau akan berakhir seperti apa. Aku percaya diri. Tetua keempat merasa yakin, tapi Lin Tian hanya tertawa, dan tetua keempat penasaran, apa yang kau tertawakan? Aku tertawa karena kau bodoh. Bodoh? Aku pikir kau yang gila, balas tetua keempat sambil tertawa. Tapi Lin Tian hanya tersenyum dan tak berkata apa-apa lagi. Namun, sesaat kemudian, tetua keempat mulai merasa ada yang aneh, karena kekuatan spiritual dalam tubuhnya menghilang dengan sangat cepat, seolah akan habis terkuras. Kalau kau tidak hentikan, kau akan mati. Kata-kata itu membuat tetua keempat ketakutan, dan ia segera menarik kembali domainnya, lalu muncul dalam wujud seorang lelaki tua berjubah emas, tapi dengan tatapan bingung menatap Lin Tian. Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, sebenarnya kau cukup kuat, tapi sekarang kekuatan spiritual dalam tubuhmu sudah tidak banyak. Kalau begitu kenapa? Tanya tetua keempat. Itu berarti kau pasti kalah. Setelah berkata begitu, Lin Tian mengarahkan pedang binatang buasnya padanya. Tetua keempat berpikir ia masih bisa bertarung, lalu mulai bergerak dengan cepat, seperti bayangan yang berkelebat. Namun saat Lin Tian membuka domain reinkarnasinya, kekuatan lawannya langsung melemah 70%. Kecepatan geraknya langsung melambat drastis, dan Lin Tian memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang langsung. Tetua keempat pun tidak percaya bahwa dia bisa terkena serangan Lin Tian. Mau lanjut? Tanya Lin Tian, dan tetua keempat tidak punya pilihan selain berkata, baiklah, kau lulus ujian ini. Disetujui. Lin Tian tersenyum pada tetua keempat, namun dia terlihat murung. Akhirnya, dia menunjuk ke sebuah sudut dan berkata, di sana, pergilah. Saat Lin Tian melihat ke sudut itu, memang ada sebuah pintu dengan cahaya di belakangnya. Terima kasih. Setelah itu, Lin Tian melewati gerbang itu, sementara tetua keempat hanya bisa mengeluh, sungguh tidak rela kalah seperti ini. Namun Lin Tian telah keluar dan menatap pintu ketiga, tinggal 3 terakhir. Kemudian, Lin Tian membuka pintu ketiga, dan mendapati bahwa di dalamnya adalah sebuah hutan. Cahaya hijau berkedip-kedip di sini. Udara sangat jernih. Ini tidak terlihat seperti ruang rahasia, tetapi lebih seperti ruang independen. Ketika Lin Tian berjalan cukup jauh, terdengar suara seorang wanita tua, apakah kau hari ke-10 itu? Ya, jawab Lin Tian sambil melihat sekeliling, dan wanita tua itu berkata, aku tidak ingin mempersulitmu, jadi temukan saja pintu keluar ini sendiri. Temukan sendiri? Ya, carilah. Setelah itu, suara wanita tua itu tidak terdengar lagi, dan Lin Tian harus menggunakan teknik pengintaian ruang untuk mencari jalan keluar. Tapi di tempat ini, terdapat banyak celah di mana-mana. Ada yang nyata, ada yang palsu, dan ada juga yang seperti nyata namun palsu. Lin Tian tidak tahu celah mana yang merupakan jalan keluar. Ini membuatnya tersenyum pahit, ini lebih rumit lagi. Namun Lin Tian tidak menyerah. Ia langsung mengirim banyak bayangan ke berbagai celah untuk melihat mana yang merupakan jalan keluar. Tapi ternyata tidak ada satupun celah yang benar, membuat Lin Tian berkata ke arah gelap, jalan keluarnya tidak ada di sini. Oh, kau yakin? Tanya tetua ketiga lagi, dan Lin Tian menjawab, ya, tidak ada jalan keluar. Mendengar ini, tetua ketiga tersenyum, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Baguslah kalau sadar. Lin Tian menanggapi dengan tawa, tapi tetua ketiga berkata, ya, aku hanya ingin mengelabui kamu saja. Lin Tian tersenyum pahit dalam hati, untung aku punya bayangan ilusi, kalau tidak bisa celaka. Saat itu,
Pohon-pohon di 4 penjuru berubah menjadi tanaman merambat yang menyerang Lin Tian satu persatu dan akhirnya membelitnya. Sepertinya kekuatanmu sebagai hari ke-10 tidak terlalu bagus. Jadi kau bisa menilai kemampuanku dari itu? Balas Lin Tian. Tentu saja. Kalau menghindari serangan ini saja tidak bisa, bagaimana bisa menghadapi para tetua lainnya? Tapi Lin Tian berkata, siapa bilang aku harus menghindar? Tidak menghindar? Tetua ketiga bingung, dan Lin Tian berkata, benar, tidak perlu menghindar, bisa langsung diserap. Tetua ketiga tertawa, kau yakin? Tentu. Lin Tian tersenyum percaya diri, lalu mengaktifkan kekuatan penyerapan. Dalam sekejap, semua tanaman merambat itu terserap. Tetua ketiga terkejut, kau bisa menyerap tanaman merambat ini? Aku bisa menyerap apa saja, tinggal kau berani tidak untuk menyuplainya padaku. Lin Tian berkata dengan senyum aneh. Tetua ketiga tidak menyangka Lin Tian begitu aneh, dan berkata, kalau begitu aku akan coba lagi. Kali ini, banyak tanaman merambat keluar dari tanah dan membentuk jaring, menutupi seluruh hutan. Tidak hanya itu, tali-tali emas juga berterbangan dan mengikat tubuh Lin Tian. Ini membuat kekuatan Lin Tian seperti dibatasi. Tetua ketiga dengan bangga berkata, ini adalah senjata sihirku, khusus untuk mengikat kekuatan ilahi. Aku tidak yakin kau bisa menghancurkannya. Mendengar ini, Lin Tian tertawa, sebaiknya cepat-cepat kau simpan senjata sihirmu itu, kalau tidak, akan kupecahkan. Dipecahkan? Ini senjata andalanku. Tidak ada yang bisa menghancurkannya, kata tetua ketiga percaya diri. Lin Tian tersenyum, kalau begitu lihat saja. Pada saat berikutnya, Lin Tian menyerap kekuatan dari senjata sihir itu, lalu menghancurkannya di tempat. Tetua ketiga terkejut bukan main, dan bergumam dalam hati, bagaimana bisa? Baik kekuatanmu maupun senjata sihirmu, tidak akan berguna terhadapku. Tetua ketiga terlihat sedih melihat senjata sihirnya hancur, tapi tetap tak bisa berkata apa-apa, hanya bergumam, kelihatannya kau memang tidak terlalu kuat dari segi kultivasi, tapi kemampuan anehmu sangat banyak. Jadi kamu menyerah? Lin Tian tersenyum ke arah tempat gelap, namun tetua ketiga berkata sambil tersenyum, aku akui kamu hebat, tapi aku tidak bilang aku menyerah. Maksudmu apa? Kamu harus menemukan jalurmu sendiri, bukan mengandalkan aku untuk memberitahumu. Tetua ketiga menjelaskan. Lin Tian pun mengerti, jadi ia mulai menjelajah di ruang ini dan berusaha menemukan tetua ketiga terlebih dahulu. Tetua itu merasa sudah bersembunyi dengan sangat baik, sampai akhirnya Lin Tian melihat sebuah pohon dan, menggunakan Divine Eye Skill, menemukan sang tetua tua bersembunyi di baliknya. Lin Tian berhenti di bawah pohon itu dan tersenyum. Masih bersembunyi juga? Bagaimana kamu bisa menemukanku? Sang nenek tua sedikit terkejut dan tersenyum pada Lin Tian. Lin Tian menjawab dengan percaya diri, dimanapun kamu bersembunyi, aku bisa menemukannya dengan mudah. Mendengar ini, sang nenek pun berubah wujud menjadi manusia, lalu berdiri di tempat dan menatap Lin Tian. Kau memang punya kemampuan. Sekarang, di mana jalurnya? Lin Tian saat ini hanya tertarik pada jalur keluar, jadi ia menatap sang nenek. Sang nenek menunjuk ke semak di belakangnya. Jalurnya ada di sana, tapi apakah itu jalur aman atau tidak, tergantung padamu. Lin Tian pun berjalan ke sana dan tersenyum ketika melihat beberapa lubang dalam. Mau mengujiku lagi rupanya. Untuk menjadi seorang jenius, seseorang harus memiliki kesadaran sebagai jenius. Tetua ketiga menjelaskan, dan Lin Tian tersenyum kecil lalu mengirim bayangan-bayangannya ke berbagai lubang. Tak lama kemudian, Lin Tian menemukan jalur yang benar dan berkata, sampai jumpa. Setelah itu, Lin Tian pun melewati jalur yang benar. Tetua ketiga menarik napas panjang dan bergumam, laki-laki wanita itu memang luar biasa. Saat Lin Tian melihat pintu kedua, ia tidak berpikir panjang dan langsung masuk. Di balik pintu kedua, semuanya dipenuhi oleh api. Lin Tian melihat ke arah api dan bertanya, apakah Anda tetua kedua? Ya, aku adalah api, dan api itu adalah aku. Suara tua terdengar. Lin Tian tersenyum, kalau begitu, mari mulai. Kamu yakin ingin mencoba ujianku? Tetua kedua bertanya. Tentu saja, jawab Lin Tian. Silakan. Saat tetua kedua melihat keputusan Lin Tian, ia tak banyak berkata, namun langsung membuat nyala api di sekelilingnya berubah. Untuk pertama kalinya, Lin Tian melihat ratusan lapisan api, sesuatu yang mengejutkan.
Namun Raja Api di dalam dirinya justru senang dan langsung menyerap api itu dengan ganas, sedangkan Lin Tian tetap tenang. Tetua kedua tampak bingung, "Kamu tidak apa-apa? Menurutmu apa yang sedang aku lakukan? Tapi apimu jelas hanya memiliki 100 lapisan. Kenapa kamu tidak takut pada ratusan lapisanku?" Lin Tian menjelaskan, "Karena apiku bisa menelan segala jenis api, jadi apimu hanyalah nutrisi baginya." Mendengar ini, tetua kedua tidak percaya dan terus mengeluarkan api. Seperti yang diduga, Raja Api terus melahapnya dan menjadi semakin kuat. Tetua kedua terkejut, "Bagaimana bisa?" Lin Tian tersenyum, "Terima kasih." Tetua kedua tidak bisa menerima kenyataan bahwa semua apinya telah diserap. Jika ia terus melepaskannya, itu akan sia-sia. Maka tetua kedua berkata, "Kamu belum benar-benar mengalahkanku." "Bagaimana aku bisa mengalahkanmu?" "Mudah saja. Kalahkan aku dan buat aku menyerah." Setelah mengatakan itu, tubuh tua tetua kedua berubah menjadi nyala api yang melayang di udara. Melihat ini, Lin Tian berkata, "Begitu rupanya. Kalau begitu, maafkan aku." "Maksudmu apa?" Tetua kedua curiga. Lin Tian tersenyum, "Maksudku sederhana. Aku akan mengalahkanmu." "Oh, kalau begitu aku ingin lihat." Api melompat menatap Lin Tian, dan Lin Tian pun membuka bidang reinkarnasinya. Kekuatan lawan langsung melemah, lalu Lin Tian mengayunkan pedang binatang buasnya, dan gelombang pedang menghantam nyala api satu persatu. Tetua kedua yang sudah melemah pun terkena serangan, tapi masih bisa melebur menjadi api dan menghilang. Ia berkata, "Meskipun kamu memukulku, kamu tidak bisa melakukan apa-apa terhadapku." Mendengar ini, Lin Tian berkata, "Sepertinya aku harus mencari cara lain." "Cara lain apa?" Lin Tian lalu menyebarkan bayangannya dan membuka kiling domain Dewa Api, menyerang tanpa henti. Namun tetua kedua hanya tersenyum, "Aku sudah bilang, itu tidak berguna." Orang ini benar-benar menyebalkan. Lin Tian menyadari bahwa lawannya tidak punya tubuh fisik dan tak takut pada serangan apapun, membuatnya bingung. "Apapun itu, lebih baik kamu menyerah," kata tetua kedua. Namun menyerah bukan pilihan bagi Lin Tian. Ia tersenyum dan berkata, "Ini baru permulaan, jangan khawatir." "Oh, jadi kamu punya cara?" "Tentu saja." Setelah mengatakan itu, Lin Tian bersiap masuk ke ruang kesadaran lawannya. Ia menjelma menjadi wujud spiritual dan melekat pada api. Orang dalam api tersenyum, "Mengapa kamu begitu dekat denganku?" "Karena aku ingin masuk ke dalam tubuhmu." Lin Tian tersenyum dan masuk ke tubuh lawan, lalu menggunakan Soul Piercing Skill untuk menembus penghalang spiritual, langsung menuju ruang kesadaran lawan. Tetua kedua, yang dalam bentuk api, menatap Lin Tian dalam ruang kesadarannya dan berkata, "Berani sekali kamu masuk ke dalam ruang kesadaranku? Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengalahkanmu?" Namun tetua kedua mengejek, "Kamu tidak takut kalau aku justru mengalahkanmu?" Lin Tian menggeleng, "Kamu tak akan bisa." "Oh, benarkah?" Setelah itu tetua kedua menyerang, namun Lin Tian melindungi diri dengan Shenyo Armor, yang memblokir semua serangan. Tetua kedua tak bisa berbuat apa-apa. Lin Tian pun tersenyum, "Begitulah rupanya." "Begitulah apa?" Tetua kedua bingung. Lin Tian berkata, "Sekarang coba rasakan seranganku." Ia pun menggunakan teknik jiwa Soul Emptiness, langsung menyerang dan mengenai tetua kedua. Setelah terkena, jiwa tetua kedua melemah, dan ia menatap Lin Tian dengan terkejut. "Kamu? Gimana? Menyerah?" Lin Tian tersenyum. Tetua kedua tak menyangka Lin Tian sekuat itu, lalu tertawa, "Sepertinya aku memang meremehkanmu. Akhirnya kamu sadar." Tetua kedua pun berkata, "Baiklah, kamu menang. Silakan pergi." "Terima kasih." Lin Tian keluar dari ruang kesadaran itu, dan sebuah lorong muncul tak jauh darinya. Ia melompat masuk ke lorong itu dan meninggalkan tempat itu. Tetua kedua menghela napas, "Hebat." Namun ketika Lin Tian keluar, ia melihat pemandangan yang luar biasa. Tempat itu sangat tandus dan kosong, penuh reruntuhan. Ini bukan aula tetua. Lin Tian tiba-tiba merasa bahwa dirinya tidak berada di aula itu lagi, lalu terdengar suara tertawa dari kegelapan. "Anak muda, kamu memang hebat bisa mengalahkan begitu banyak tetua." "Tetua kelima? Bukankah kamu sudah kalah?" Lin Tian merasa aneh.
Tetua kelima tertawa, "Ya, aku kalah. Tapi aku tidak akan membiarkanmu lulus ujian. Jadi aku menyewa beberapa pembantu, lalu melakukan beberapa trik agar kamu menjauh dari kuil Wastelan." "Bukan di kuil Wastelan?" "Benar. Aku tidak akan memberitahumu di mana tempat ini, tapi ruang ini terpisah dari Wastelan," kata penatua kelima dengan bangga dalam kegelapan. Lin Tian ragu, "Apa kau tidak takut akan diselidiki oleh para penatua lainnya?" "Penatua lain? Mereka bahkan tidak tahu kamu di mana." Penatua kelima bersumpah, tapi Lin Tian menatapnya sambil tersenyum. "Ayo, aku ingin lihat bantuan macam apa yang kau punya." Di ruang dan waktu ini, seekor burung emas raksasa dengan baju zirah Lin berwarna emas turun. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Matanya bisa menyemburkan api. Sekilas terlihat seperti ayam, tapi ekornya sangat panjang, sayapnya besar, dan cakarnya sangat tajam. Saat mendarat, tanah di sekitarnya membentuk dua lubang besar. Penatua kelima tersenyum dan berkata, "Kau mungkin pernah dengar tentang binatang buas, tapi belum tentu pernah dengar tentang ini." "Binatang liar?" "Benar, lebih menakutkan daripada binatang buas, bahkan lebih hebat dari beberapa binatang purba," kata penatua kelima dengan bangga. Lin Tian memang belum pernah mendengar tentang binatang liar, tapi ia ingin lihat apa yang bisa dilakukan makhluk itu. Saat itu, penatua kelima berkata pada burung itu, "Tuan burung, urus dia." "Tenang saja, cuma manusia kecil, tak ada yang perlu dikhawatirkan," kata burung itu sambil membuka mulut, menyemburkan api kuat yang memancarkan cahaya keemasan, langsung menghantam tempat Lin Tian berdiri. Jika Lin Tian tidak cepat menghindar, dia sudah remuk. Penatua kelima tertawa, "Nak, kau hanya bisa menghindar?" Lin Tian berubah menjadi wujud roh, lalu muncul di punggung burung itu dalam sekejap. Ia menebaskan pedangnya, tapi pedang itu tak bisa melukai. Bahkan, sisik burung itu bergetar dan memancarkan cahaya emas yang menembus tubuh roh Lin Tian. Meski tak terluka parah, Lin Tian merasa sangat tidak nyaman. Hahaha. Penatua kelima sangat puas, seolah menunggu Lin Tian mati. Tapi burung itu menyadari Lin Tian belum mati dan menyerang lagi dengan kecepatan tinggi. Jika bukan karena wujud rohnya, Lin Tian sudah mati. Ini memang binatang yang berbeda. Lin Tian mulai merasa was-was. Penatua kelima melihat Lin Tian hanya bisa menghindar dan berkata sambil tersenyum, "Nak, aku sudah bilang, kau takkan bisa keluar dari dunia ini. Nikmati saja disiksa oleh binatang liar." Mendengar ini, Lin Tian menjawab dingin, "Saat aku menemukan jalan keluar, aku akan membalasmu." "Aku sudah bilang, tidak ada jalan keluar," ucap penatua kelima puas, lalu suaranya menghilang. Sementara itu, burung besar terus menyerang Lin Tian seperti sedang mengejar serangga. Lin Tian menghindar ke sana kemari, tak berani melawan langsung karena serangannya sangat aneh dan mematikan bagi roh. Burung itu mengejarnya sambil berkata, "Kau tidak akan bisa kabur." Lin Tian menyebarkan bayangan-bayangannya, tapi burung itu seperti punya mata yang bisa menembus semuanya. Tak peduli kemana Lin Tian pergi, dia tetap bisa mengejar. Ini membuat Lin Tian bingung. Bagaimana cara mengatasinya? Dia tidak bisa menembus pertahanannya sama sekali. Kemudian Lin Tian bertanya pada naga hitam dalam pedang binatang liar, dan naga itu kaget mendengar yang dihadapinya adalah binatang liar. "Aku bilang, bos, dari mana kau ketemu monster sekuat itu?" "Itu makhluk yang sempurna. Harus ada caranya," kata Lin Tian, tak percaya begitu saja. Naga hitam menjawab ragu, "Kau cuma bisa pakai formasi terbaikmu, tapi di sini, kau harus temukan sumber kekuatan dulu." Lin Tian tahu itu saran yang bagus, tapi bingung, di dalam pedang binatang liar, bukankah kau bisa pakai kekuatan para binatang? "Kalau begitu, aku ada ide." Naga hitam langsung teringat sesuatu. Lin Tian penasaran. "Oh? Katakan saja." "Dalam warisan dan ingatanku, ada formasi jebakan, cocok menggunakan kekuatan binatang sebagai sumber tenaga." "Oh, kau masih punya warisan?" "Tentu saja, binatang dewa zaman purba punya warisan dan ingatan," kata naga hitam dengan nada sombong. Lin Tian tertawa, "Oke, cepat, jangan banyak bicara." Naga hitam pun memberitahu Lin Tian tentang formasi jebakan binatang. Lin Tian pun menyuruh bayangannya untuk menyusun formasi itu, sementara tubuh aslinya terus menarik perhatian burung. Burung besar itu tak menganggap bayangan penting, jadi tetap mengejar Lin Tian. Ia mengejarnya berhari-hari tanpa menyerah. Saat Lin Tian muncul lagi, dia berada di tengah area pertempuran.
Lalu dia menancapkan pedang binatang liar ke tanah. Burung itu melihat Lin Tian tak melarikan diri dan tertawa. "Manusia kecil, kenapa tak kabur? Aku akan menghadapimu, tentu saja aku tak kabur," kata Lin Tian sambil tertawa. "Cuma kamu? Mau lawan aku? Coba saja, kau akan lihat," jawab Lin Tian. Lalu ia melepaskan kekuatan pedang binatang liar. Dalam pedang itu, banyak kekuatan binatang buas yang tersimpan. Ketika dikombinasikan dengan formasi jebakan, muncul bayangan banyak binatang di dalam formasi. Burung besar mulai gelisah dan menyemburkan api emas ke sekeliling, tapi serangannya diserap formasi, tak berdampak sama sekali. Burung itu heran dan bertanya, "Apa ini sebenarnya?" "Sebuah formasi yang akan membuatmu ketakutan," jawab Lin Tian. Burung itu marah, "Aku tidak takut." "Oh, tidak takut? Kalau begitu tinggal saja di sini. Nanti saat kau sudah tak berdaya, aku akan urus kau," kata Lin Tian. Burung itu makin marah dan terus menyerang. Sementara itu, naga hitam tertawa dalam pedang, "Bos, lihat kan? Jurus ini sangat efektif." "Memang hebat, tapi bagaimana bisa kau punya ingatan warisan?" tanya Lin Tian. "Itu alami. Bukankah kau belum pernah dengar?" Lin Tian tak mengerti, naga hitam pun juga tak yakin. Mungkin, saat aku mencapai level tertentu, ingatannya bangkit. Lin Tian masih bingung, lalu bertanya, "Makhluk liar ini, dari mana asalnya?" "Dalam ingatanku, mereka mengerikan, tapi tidak ada yang tahu dari mana mereka berasal," jawab naga hitam. Lin Tian berkata, "Kalau begitu, kita tangkap dan tanya langsung saja." Naga hitam mengangguk setuju. Lin Tian terus berpikir sampai burung itu diserang formasi berkali-kali dan mulai panik. "Nak, hentikan formasi ini. Kalau kau tidak menyerah, aku tak akan menghentikannya," kata Lin Tian. "Burung itu cemas, aku hanya disuruh menyerangmu, itu bukan keputusanku sendiri." "Lucu sekali. Kau yang mengejarku mau membunuh, sekarang bilang bukan urusanmu? Logika macam apa itu?" Lin Tian jelas tidak bodoh. Burung itu kesal, tapi Lin Tian tetap tidak peduli sampai akhirnya burung itu marah dan menerjang Lin Tian. Namun Lin Tian bergerak cepat di dalam formasi, membuat burung itu tak bisa menyentuhnya. Burung besar itu semakin gelisah, terutama karena ia tidak bisa keluar dan malah terperangkap kembali oleh formasi tersebut. Ia begitu panik hingga berteriak, Aku menyerah, oke?" "Menyerah?" tanya Lin Tian. "Ya, aku menyerah, tolong lepaskan aku," pinta burung besar itu. Lin Tian tersenyum setelah berpikir sejenak, "Kalau begitu, buat kontrak denganku, lalu akan kulepaskan kau." Mendengar itu, burung itu berkata, "Kami adalah binatang buas liar, tidak bisa membuat kontrak dengan manusia." "Kenapa?" "Kekuatan kami terlalu besar dan akan menghancurkan kehendak manusia. Dengan kata lain, akan membuat jiwamu menderita." Tapi Lin Tian berkata, "Aku sudah menaklukkan banyak binatang buas. Aku tidak percaya aku tidak bisa menaklukkan seekor binatang sepertimu." "Kau tidak takut?" tanya burung besar. Lin Tian menjawab, "Tepat sekali." Burung besar itu pun akhirnya berkata, "Baiklah, mari kita coba." Setelah itu, burung itu membuat kontrak dengan Lin Tian. Seketika itu juga, Lin Tian merasakan kekuatan besar memasuki jiwanya, seperti hendak melahap dirinya sendiri. Lin Tian menahan rasa sakit dan duduk bersila, menyerap kekuatan kontrak itu satu persatu. Di sana, naga hitam berkata dengan cemas, "Bos, kau baik-baik saja?" "Tidak apa-apa. Tinggal ditahan saja," jawab Lin Tian sambil memejamkan mata dan bergumam, "Untung ini cuma satu binatang buas. Kalau sekelompok, itu baru masalah besar." Burung besar itu bingung, ia bergumam sendiri, apa dia benar-benar tidak apa-apa? Jelas burung itu tidak menyangka Lin Tian bisa bertahan. Namun, setelah beberapa saat, Lin Tian membuka matanya perlahan. Melihatnya bangun, burung itu bertanya penasaran, "Kau tidak apa-apa? Bagaimana bisa kau tahan?" Lin Tian hanya tertawa kecil, membuat burung itu canggung. Aku cuma bertanya." "Baiklah, sekarang katakan tempat ini apa dan bagaimana cara keluar dari sini," kata Lin Tian. Burung itu menjelaskan, "Aku tidak tahu tempat ini di mana. Aku hanya dikirim ke sini lewat formasi teleportasi oleh seseorang. Dia bilang, kalau aku bisa mengalahkanmu, aku akan bisa keluar." Mendengar itu, Lin Tian bertanya, "Formasi teleportasi?
Ya, aku sempat melihatnya. Hanya ada formasi masuk, tidak ada formasi keluar. Jadi aku pikir, kalau aku menyelesaikan misiku, dia akan datang. Jelas burung itu. Lin Tian berpikir dalam-dalam, namun saat mengintip ruang dengan kekuatan ruangnya, dia tidak menemukan apapun. Artinya ruang ini sangat solid, tidak ada celah. Lin Tian pun melepaskan bayangan-bayangannya untuk menjelajahi seluruh tempat dan mencari jalan keluar. Beberapa hari kemudian, mereka belum menemukan jalan keluar. Tapi Lin Tian malah menemukan hutan yang menarik. Di hutan itu ada kekuatan spiritual yang sangat kuat, namun tidak bisa diserap. Lin Tian penasaran kenapa tidak bisa diserap. Saat itu juga terdengar suara samar dari dalam hutan, seolah ada sesuatu yang berdetak. Saat Lin Tian mendekat, ia melihat sebuah buah besar berwarna merah api. Buah itu dikelilingi banyak pohon, dan akar-akar dari setiap pohon mengalirkan kekuatan ke buah itu. Melihatnya, Lin Tian heran, apa ini? Burung itu melihat buah itu dan ragu-ragu, itu buah api liar. Buah api liar? Ya, semacam buah liar yang sangat kuat. Kalau manusia memakannya, pasti mati. Tapi kami binatang buas liar bisa menggunakannya untuk meningkatkan kultivasi. Burung itu langsung menjadi serakah. Tapi Lin Tian tidak percaya dan ingin mencobanya sendiri. Saat dia menyentuh buah itu, keluar api kuat dari dalam buah dan menyambar Lin Tian. Melihat ini, burung itu tertawa, "Tuan, buah itu sangat berbahaya." "Kau tidak takut?" tanya Lin Tian. "Aku punya pertahanan kuat," kata burung itu dengan percaya diri, lalu membiarkan dirinya diserang oleh api dari buah tersebut. Lin Tian tampak ragu. "Buah macam apa ini, bisa menyerang begitu ganasnya?" Burung itu pun bertanya, "Tuan, bolehkah aku memakannya?" "Makanlah," kata Lin Tian, karena dia tahu dirinya tak bisa menelannya. Jadi biarkan burung itu yang coba. Burung itu sangat gembira dan langsung melahap buah itu seperti ayam mematuk nasi. Sekitar setengah hari kemudian, burung itu selesai memakannya. Kini tubuhnya dipenuhi aura api dan kekuatan liar, tampak sangat kuat. Melihat perubahan itu, Lin Tian bergumam, sementara burung itu memandang Lin Tian dan berkata, "Terima kasih banyak, Tuan. Sekarang kau sudah dapat manfaat, bisakah kau pikirkan bagaimana cara menghancurkan ruang ini?" tanya Lin Tian. Burung itu berkata, "Ruang ini memang istimewa." Lin Tian mengerutkan dahi, tapi burung itu berkata lagi, "Tapi setelah aku memakan buah tadi, aku mendapat sedikit informasi." "Informasi?" "Ya, buah-buah ini punya kehidupan dan juga ingatan," jelas burung itu. Lin Tian penasaran, "Oh, buah punya ingatan?" Ini pertama kalinya ia mendengarnya. Saat itu juga, burung itu mengeluarkan bayangan merah dari dalam tubuhnya. Lin Tian tahu bahwa itu adalah roh dari buah tadi. Roh itu gugup dan berkata, "Kalian mau apa?" "Katakan bagaimana caranya keluar dari sini," tanya burung itu. Roh itu menjawab, "Ada sebuah gunung di tempat ini, dan ada gua di bawah gunung itu." Burung besar sangat senang dan langsung berkata pada Lin Tian, "Tuan, ayo ke sana." "Ayo, bawa rohnya juga," kata Lin Tian. Baik, burung itu langsung menelan roh tersebut dan pergi bersama Lin Tian mencari gunung tersebut. Sekitar setengah hari kemudian, mereka menemukan sebuah gunung, dan Lin Tian benar-benar menemukan sebuah gua di dalamnya. Namun guanya kecil, jadi burung itu harus mengecilkan diri jadi seperti ayam jago. Di dalam gua itu terdapat tulisan dan gambar aneh. "Apa ini semua?" tanya Lin Tian penasaran. Burung itu pun tak mengerti. Lin Tian terus masuk ke dalam hingga akhirnya ia menemukan satu demi satu formasi teleportasi. "Sepertinya ini formasi teleportasi cadangan milik orang itu," kata Lin Tian, kini merasa lega. Burung besar pun gembira, "Akhirnya, aku bisa keluar." "Tunggu, bagaimana dia bisa menangkapmu?" tanya Lin Tian tiba-tiba. "Aku sedang bermain di padang rumput, lalu orang itu menipuku. Katanya ada tempat dengan buah yang bisa membuatku lebih kuat. Aku percaya dan ikut dia ke sini," jelas burung itu. "Di padang rumput?" Lin Tian heran, bagaimana mungkin binatang buas seperti itu muncul di padang rumput? Burung itu tidak menjelaskan banyak, dan langsung berjalan ke formasi teleportasi. "Tuan, ayo kita keluar." Lin Tian membawa burung besar itu, dan mereka bersama-sama melewati formasi teleportasi. Ketika mereka muncul kembali, mereka tiba di sebuah gunung dekat aula tetua. Ketika Lin Tian kembali ke aula tetua,
Para tetua yang lain tampak penasaran, bahkan ada yang kebingungan. Kami kira kau sudah hilang. Ya, kemana saja kau? Tapi Lin Tian langsung bertanya, di mana tetua kelima? Tetua kelima? Mereka terlihat bingung. Lalu Lin Tian menjelaskan bahwa dia telah dijebak untuk dibunuh oleh tetua kelima. Semua orang terkejut, jelas mereka tidak menyangka bahwa tetua kelima melakukan hal sekejam itu. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?